3, 2, 1. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah ibu baik. Bentar, Bunda ya yang ketua kelas dari 12 IPS? Ya Bu, benar sekali saya Bunda dari ketua 12 IPS. Baiklah, pasti Bunda punya cerita atau hal penting yang ingin diceritakan kepada ibu. Iya Bu, benar sekali. Saya punya masalah Bu. Sebelumnya ibu mau bertanya, apakah Kiki pernah melakukan konseling sebelumnya? Iya Bu, saya pernah melakukan konseling baru-baru ini Bu. Oh iya, jadi Kiki sudah tahu ya bagaimana proses konseling itu? Iya Bu, saya sudah tahu bagaimana proses konseling. Jadi di sini Bu mau bertanya, bagaimana sih harapan Kiki setelah proses konseling ini? Saya harap Bu, masalah yang saya hadapi ini dapat selesai Bu dan teratasi dan menemukan jalan keluar yang tepat dan baik Bu. Oke, baik. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi sesi konseling kita ini akan membutuhkan 2 kali pertemuan dengan durasi 45 menit. Apakah sebelumnya Unda setuju? Iya Bu, saya setuju Bu. Oke, kalau Unda setuju, mungkin Unda bisa menceritakan apa sih yang ingin diceritakan Unda mengenai masalah Unda? Begini Bu, saya punya masalah berkaitan dengan asesmen nasional yang pertama kalinya yang akan diadakan Bu. Kan kemarin tuh pakai ujian nasional Bu, sekarang kan diganti Bu, seperti itu. Masalah seperti apa yang dimaksud Unda? Saya merasa takut Bu untuk ikut asesmen nasional nanti. Kenapa Unda bisa merasakan takut? Begini Bu, saya merasa takut ketika mendengar asesmen nasional Bu. Hal itu membuat saya teringat ketika asesmen tersebut pertama kalinya diadakan Bu, sejak SMP, ujian nasional yang mempengaruhi diri saya Bu sampai sekarang, dan ujian tersebut malah diganti Bu menjadi asesmen nasional, dan hal itu malah membuat saya semakin takut Bu, seperti itu. Oke, jadi boleh Unda jelaskan rasa takut seperti apa yang Unda alami? Saya ketakutan Bu, merasa cemas, bingung, dan intinya itu gak enak Bu. Jika Ibu boleh tahu, perasaan takut ketika mendengarkan asesmen ataupun ujian nasional itu sejak kapan Unda? Sejak saya SMP Bu, waktu itu saya belajar giat untuk ujian karena kata orang tua saya Bu, ujian itu sangatlah berpengaruh untuk masuk atau lanjut di sekolah yang terbaik Bu, seperti itu. Tetapi di waktu itu saya malah hampir tidak lulus Bu. Oh iya, apakah hanya kejadian itu yang membuat Unda merasa takut? Sebenarnya masih ada Bu. Apa itu? Di waktu itu saya hampir tidak lulus kan Bu. Orang tua saya marah besar dan menghukum saya seharian Bu. Hal itu membuat saya takut Bu, tetapi yang membuat saya merasa lebih takut lagi kalau kesalahan seperti kemarin itu terulang lagi Bu, yang nantinya bisa menyebabkan orang tua saya marah kembali. Kan asesmen itu Bu bukan asesmen biasa. Asesmen itu sebagai penentu apakah saya akan lulus atau tidaknya Bu di sekolah itu. Jadi begitu ya cerita Unda. Ya Bu, jadi saya takut jika tidak lulus di asesmen itu Bu, karena waktu itu kemarin saya tidak bisa berkonsentrasi dalam menjawab soal dan akhirnya saya mendapat nilai yang minimal
Oke, baiklah. Dari yang Unda ceritakan tadi, Unda merasa takut. Terus takut karena tidak lulus dan dapat menyebabkan Unda kena marah oleh kedua orang tua Unda. Nah, dan perasaan takut itu karena adanya asesmen nasional ataupun ujian nasional, sehingga membuat Unda tidak dapat berkonsentrasi dalam menjawab soal dan akhirnya mendapatkan nilai yang minim. Benar Bu, seperti itu. Saya tidak ingin berlarut-larut dalam masalah ini Bu. Oke, jadi pokok masalah dari Unda yaitu adanya perasaan cemas ketika mendengarkan asesmen nasional ataupun ujian nasional. Karena persepsi Unda di sini bahwa asesmen itu merupakan bukan hal yang biasa, begitu. Terus Unda juga tidak dapat berkonsentrasi dan menjawab soal sehingga mendapatkan nilai yang minimal. Apakah seperti itu? Iya Bu, benar sekali seperti itu. Nah, Ibu mau bertanya sekarang, bagaimana sih rencana Unda? Saya ingin menghilangkan rasa cemas saya Bu, karena coba saya tidak cemas pas waktu itu. Pasti saya dapat bisa memberikan lebih yang terbaik lagi Bu. Bagus Unda. Jadi sebelum Ibu memulai membantu Unda, apakah Unda pernah melakukan usaha untuk menghilangkan kecemasan Unda sendiri? Pernah Bu, waktu itu ketika sebelum ujian saya mencoba merilekskan diri dengan mengatur pernafasan saya Bu, seperti itu. Bagus, jadi Unda sudah pernah dan berusaha untuk mengatasi kecemasan Unda sendiri ya. Nah, baiklah, untuk kali ini Ibu akan membantu Unda untuk lebih rileks dan menghilangkan rasa kecemasan dan ketakutan Unda dengan menggunakan teknik destinasi sistematis. Apa itu Bu, teknik destinasi sistematis? Jadi teknik ini itu merupakan penggantian kecemasan dengan menggunakan teknik relaksasi. Nah, yang Ibu lakukan sekarang di saat ini adalah metode relaksasi yang bisa kamu pahami dan bisa kamu lakukan. Jadi seperti itu ya Bu. Sebentar Bu, apa teknik ini seperti teknik yoga Bu? Unda tadi bertanya mengenai apakah teknik ini sama dengan yoga. Oke, Ibu jelaskan kalau teknik ini tidak sama, berbeda dengan yoga, karena teknik ini merupakan keterampilan yang dapat kamu pelajari dan pengaruhnya kurang lebih sama dengan yoga. Nah, di dalam teknik ini kamu dapat belajar bagaimana cara menegangkan dan merelaksasikan bagian otot-otot pada tubuhmu. Dan pada akhirnya kamu akan belajar untuk merilekskan kapan suatu bagian ototmu itu mulai tegang. Nah, kamu juga dapat memberi sinyal kepada dirimu sendiri untuk tetap melakukan teknik rileks dalam untuk otot-ototmu. Seperti itu ya Bu, saya sudah paham Bu. Oke, baiklah, kalau Unda sudah paham, mungkin kita bisa mulai tekniknya. Jadi silahkan Unda mengambil posisi duduk yang rileks. Oke, sekarang tutup mata Unda. Nah, bayangkan hari ini Unda melakukan asesmen nasional. Baiklah, sekarang buka mata Unda. Oke, kemudian angkat tangan kanan Unda. Ibu akan ikuti ya Bapak Ibu ya. Angkat tangan Unda, kepalkan sekuat mungkin. Rasakan ketegangannya hingga 5 detik. 1, 2, 3,
3, 4, 5, dan turunkan secara perlahan. Oke, sekarang tangan kiri Unda angkat, kepalkan sekuat mungkin, rasakan ketegangannya. Ibu hitung sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan secara perlahan dan buka kepalanya. Oke, sekarang tarik nafas selama 5 detik, lalu hembuskan secara perlahan. Oke, kita bisa mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan secara perlahan. Oke, selanjutnya perhatikan bagian kaki Unda. Rentangkan kaki Unda. Ya, angkat kaki Unda, kemudian tahan, rasakan ketegangannya. Ibu hitung sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan secara perlahan dan rilekskan. Sudah ya, Bu? Iya, sudah. Jadi, sekarang tutup kembali mata Unda. Dan bayangkan hari ini Unda akan mengikuti sebuah asesmen nasional. Bayangkan dan rileks. Oke. Bagaimana? Apakah Unda sudah merasakan rileks ketika membayangkan akan melaksanakan asesmen? Iya, sudah, Bu. Bagus. Jadi kelihatannya Unda sudah mampu rileks sepenuhnya berulang kali agar sikap tenang itu makin kuat dan Unda benar-benar tenang dan rileks ketika menghadapi asesmen itu. Tapi kamu harus tetap belajar dan berkonsentrasi dan berlatih mengenai soal-soal yang akan muncul pada asesmen nasional itu agar kamu dapat menghadapinya. Ya, Bu, siap. Baik, bagus sekali Unda. Unda sudah paham mengenai teknik tadi. Jadi, Ibu sekarang akan memberikan tugas kepada Unda. Nah, pertanyaan Ibu sekarang, kapan sih Unda akan memulai melakukan teknik seperti tadi? Baik, Bu, saya akan melaksanakan perintah Ibu dengan teratur dan belajar dengan baik di rumah mulai hari ini, Bu, kalau saya pulang nanti dari sekolah. Oke, baiklah, Ibu merasa senang mendengarnya. Jadi Unda sudah yakin untuk melaksanakan rencana tersebut dan Ibu berharap Unda bisa melaksanakannya dengan baik dan benar. Dan apa yang menjadi harapan Ibu kepada Unda itu bisa tercapai. Baiklah, Bu, saya akan melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan baik pula, Bu, dan berusaha melaksanakannya. Oke, baiklah. Ibu rasa sesi konseling kita mengenai teknik tadi sudah cukup. Jika Unda mengalami hambatan ataupun ada yang ingin diceritakan kepada Ibu, silahkan Ibu terbuka untuk Unda. Unda bisa datang ke ruangan Ibu kapanpun dan selama Unda membutuhkan Ibu. Ya, Bu, saya akan melakukannya. Sebelumnya terima kasih ya, Bu, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, sama-sama Unda.